Saya bersama dengan seorang rekan saya, Pak Yan. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya ada shoot yaitu mengenai efek pandemi terhadap seorang supir taksi, ya. Jadi kebetulan saya punya langganan supir taksi. Nah, beliau bercerita gimana sih efeknya dari virus corona atau COVID-19 terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Ternyata efeknya luar biasa, guys. Nah, sekarang bersama Pak Yan, saya mau sedikit tanya sama beliau. Oke, saya ulas sedikit ya, teman-teman. Pak Yan ini adalah seorang pemandu wisata, ya. Jadi nanti kita tanya bagaimana sih, apa sih sebenarnya kegiatan dari pemandu wisata dan lain-lainnya. Pokoknya asik deh. Oke. Selamat siang Pak Yan. Siang Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ngomong-ngomong udah tes rapid belum? Saya tidak tes rapid, tapi saya jarang keluar rumah. Nggak bisa loh. Iya. Karena walaupun sehat kita nggak tahu, siapa tahu kita ini adalah carrier pembawa. Jadi kadang memang kita harus tes rapid. Walaupun tetap ya kita mesti menjaga kesehatan, makan cukup, tidur teratur ya, dan yang penting hati happy ya. Betul. Oke, Pak Yan, kegiatannya apa nih sekarang sebenarnya? Saya sejak tahun 2000 itu sudah jadi tour leader. Oke. Ya. Jadi saya tour leader di beberapa travel besar, ya, sebagai freelance. Oke. Ya. Tapi belakangan sejak mungkin 8 tahun yang lalu saya sudah fokus kebanyakan driving. Jadi kebanyakan selain membawa grup dalam jumlah besar, saya juga membawa grup dalam itu jumlah kecil. Lokal atau luar? Di Eropa dan di Eropa, Amerika kebanyakan. Ya. Jadi luar negeri ya guys? Di luar negeri, betul. Dia nggak main lokal nih ceritanya. Kenapa nggak lokal? Ya karena mungkin karena basic saya dulu pernah tinggal di Eropa. Ya jadi saya jauh lebih kenal Eropa daripada Indonesia. Oh, di mana dulu? Saya dulu tinggal di Jerman ya. Jadi saya pernah tinggal di Jerman. Dan saya juga di Jerman loh. Kok nggak ketemu saya ya? Jajar kauman maksudnya. Nah terus? Ya jadi kebanyakan juga saya membawa grup. Sekarang ini banyak kan bawa grup FIT ya, dalam hal kita bilang keluarga antara ya mungkin 2 sampai 7 orang biasanya. Ya saya driving, saya membuat itinerary, membuat rute-rute yang unik, yang juga agak sedikit spesifik berbeda, ya? spesifik, yang betul, mungkin nggak dijual di tempat travel gitu ya? Iya betul. Oh, biasa durasi berapa lama untuk traveling itu? Tergantung tamunya ya, tapi biasanya sih mungkin antara 8 hari, seminggu 8 hari sampai 15 hari ya. Iya. Karena terlalu lama juga bosen Bu. Terus terus katanya drive apa nih? Bis atau? Enggak, saya drive biasanya itu tergantung berapa orang yang dibawa ya, tapi kebanyakan saya drive mobil yang 9 seater. Ya. SIM khusus dong ya? Enggak, 9 seater masih bisa dengan SIM biasa. Oh ya. Guys, ternyata baru dapat info nih. Kita kalau setir di luar negeri bisa ya, jadi pakai SIM lokal ya? Pakai SIM lokal bisa, tapi lebih baik juga membuat SIM internasional. Oh iya, SIM internasional. Jadi pakai SIM lokal juga kita bisa. Asal yang penting kita tahu ya, karena mobil Indonesia beda dengan mobil sana ya, kiri kanan ya. Iya betul. Betul ya? Betul. Kalau Eropa? Eropa kita setirnya setir kiri, jalannya di sebelah kanan. Oh, jalan di sebelah kanan. Betul. Terbalik ya. Terbalik. Balik ke Indonesia nanti kita salah ya. Kecuali di Inggris ya. Kalau di Inggris itu sama dengan di Indonesia betul. Oke. Amerika sama dengan Eropa. Beda dengan Eropa. Sama dengan Eropa bukan? Sama dengan Eropa. Sama dengan Eropa. Betul Bu. Terus ngomong-ngomong, boleh tahu nggak kosnya berapa? Atau rahasia nih? Ya sebenarnya sih. Kan siapa tahu ya, nanti ada yang mau jalan-jalan, tapi jangan kontak ke Payan, kontak ke saya dulu ya. Boleh silakan. Betul. Itu sudah termasuk jadi akomodasi dari. Jadi itu Payan? sudah termasuk akomodasi saya, mobil, bensin, parkir, tol dan sebagainya. Sudah termasuk semua? Iya betul. Boleh ya? Iya. Ya lebih nyaman ya. Jadi istilahnya
tamu itu sudah tidak terikat waktu. Jadi kalau kita ikut tur umum, biasanya kadang kita diburu-buru ya. Iya, Jadi betul. di dalam pergi ke satu objek wisata biasanya cepet-cepet ya, foto 10 menit, habis itu kumpul kembali di bis ya. Nah ini enggak, karena kita lebih fleksibel waktu, kita mau foto sampai puas berbagai pose pun di bis mungkin ya, Iya, asal betul. memang jarak tempuhnya dimungkinkan untuk satu tujuan ke tujuan yang lain. Oh, good idea. Oke. Dan kalau bus itu kan, kalau di Eropa itu mereka ada namanya takograf. Jadi takograf itu sebuah alat kecil yang merekam durasi perjalanan dari sebuah bus dalam atau durasi kerja sang supir dalam satu hari. Oh, nggak bisa panjang-panjang. Nggak bisa, dan mereka hanya boleh itu 12 jam satu Tetangga hari. saya kalau kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi nggak pulang-pulang. Di Indonesia boleh? Dia supir, Bu. Iya. Tapi supir taksi. Sebentar. Ya, kalau mobil kecil di Eropa tuh mereka tidak ada takograf. Pokoknya mobil di bawah kita bilang 15 liter tuh tidak ada takografnya. Jadi di atas 15 liter tuh mereka ada alat kecil seperti kita bilang seperti radio bentuknya. Nah, karena itu untuk mengukur dan juga jangan sampai si supir itu membahayakan betul. ke penumpangnya ya. Iya. Karena itu kan ada penumpang umum ya. Iya. Kalau dia terlalu lelah itu akan menyebabkan dikhawatirkan menyebabkan seorang supir itu menjadi hilang konsentrasi. Betul. Ya, yang bisa membawa celaka untuk penumpang yang lainnya. Begitu ya mungkin ya dimaksudkan. Oh, mereka tertib ya. Jadi ya karena itu gini, jadi awal mulai takograf itu dibuat itu kan sebenarnya dulunya dari truk juga. Truk juga begitu. Mereka dulu alatnya seperti CD tapi dari kertas. Tapi belakangan sekarang udah digital. Dan dipasang dulu di bus gara-gara juga kalau saya nggak salah ya, itu karena adanya banyak kecelakaan. Jadi kalau bus itu kan mereka juga membawa banyak penumpang. Nah, kalau sekali kecelakaan yang meninggal banyak itu loh. Oke. Sekarang menurut Bapak, untuk kita nih yang baru pertama kali mau traveling, mau jalan-jalan nih ceritanya nih. Tapi sekarang kita nggak bisa jalan-jalan ya dengan kondisi pandemi begini ya. Betul, Bu. Nanti kalau pandemi selesai, kalau saya punya kelebihan rezeki, saya mau jalan-jalan. Menurut ide Pak Ian, kalau orang yang baru pertama kali jalan-jalan, baiknya ke negara mana sih? Ke luar negeri ya, Bu ya? Iya, ke luar negeri. Kalau budgetnya sedang-sedang kemana? Ya kalau budgetnya sedang-sedang mungkin ke Asia ya, Bu ya. Asia ya. Iya. Kalau lebih ada budget? Kalau lebih dari budget ya mungkin ke, ya karena saya kiblatnya kebanyakan ke Eropa ya. Eropa. Ke Eropa lah. Nah, Eropa state mana, apa kota apa yang paling oke punya lah untuk orang yang pertama kali mau jalan-jalan nih? Ya biasanya kan kalau orang ke Eropa itu mereka masuk ke West Europe ya. Jadi Eropa Barat ya. Eropa Barat tuh udah pasti biasanya ke Prancis melihat Menara Eiffel, ke Paris, ya ke Belanda ya kita lihat tulip kalau musimnya tulip, atau juga Amsterdam ya, terus besok ke itu yang kincir-kincir tuh di mana? Yang kincir itu di Sansekan, itu daerah-daerah tidak jauh dari Amsterdam juga ya. Saya mau tuh lihat situ Pak. Iya, Bu. Kapan-kapan ya Pak, jangan lupa. Terus mana? Nah, terus ya biasanya kadang mampir Swiss ya, karena kan kenapa ke Swiss, karena ke gunung. Katanya Swiss kota yang indah ya? Ya negara yang indah, karena di banyak sekali gunung dan danaunya. Gitu. Ya, jadi guys kalau yang mau jalan-jalan mungkin sesuai dengan arahan Pak Ian ke sana ya. Tapi kalau ke Amerika, kalau yang baru pertama kali ke Amerika, enaknya kemana? Kalau ke Amerika ya sebenarnya banyak tempatnya, tapi mungkin buat kita yang dari Indonesia paling enak ke arah California dulu ya. California ya? Iya, ke West Coast ya. West Coast ya? Iya, betul. Oke, sekarang kita balik nih pada pokok pembicaraan kita ya. Kita sekarang mau bahas mengenai efek pandemi terhadap Bapak sebagai pemandu wisata atau tour leader ya. Jadi kalau episode yang lalu terhadap seorang supir taksi, nah sekarang dengan kondisi seperti ini ya, dimana pasti Bapak nggak bisa dong bawa grup, Bapak nggak bisa dong bawa tamu FIT untuk jalan-jalan karena pada nggak mau pergi. Kalau saya juga hari ini saya dapat undian Anda memenangkan hadiah jalan-jalan ke Eropa selama 10 hari. Saya takut. Saya takut COVID ya. Jadi bagaimana dengan kondisi begini? Dengan efek
pekerjaan Bapak, terutama ya mungkin ya menyangkut juga dengan ekonomi ya, dengan kondisi begini, bagaimana nih Bapak nanggulanginya? Ya terus terang ya, kalau di bagian travel ya kan, kalau kita yang jadi tour leader itu ada yang in-house ya, in-house artinya kerja di sebuah travel agent ya, dan mereka mungkin work from home ya, atau sebagian malah bisa ya work from home? Iya, semestinya sih bisa. Tetapi kan apa yang dikerjakan saat ini? Iya. Dan kalau kita yang sebagai freelance tour leader yang kerjanya hanya membawa tour ya ke luar negeri, kita tidak ada yang namanya work from home, kita ada yang cuma stay at home. Oh iya, stay at home. Boleh lah. Jadi tidak work bukannya bekerja. Ajak istri dari dapur, Iya, kamar betul. mandi. Artinya tidak ada kerjaan sama sekali kita. Iya. Nah, Oke, ya nggak ada dan kerjaan ya Pak ya. betul. Okay. Dan banyak teman-teman. Stop benar-benar ya Pak ya. Sejak kapan Bapak stop? Ya dari bulan Maret lah. Oke, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan guys. Iya betul. Oke, ini Agustus pun kita udah hampir pertengahan ya, jadi ya kita masih belum tahu sampai kapan. Jadi udah 5 bulan yang totally memang benar-benar stop. Iya. Tidak ada activity. Oke, jadi kegiatannya apa nih untuk mengisi waktu 5 bulan kosong nih? Belum tahu sampai tahun ini masih kondisinya seperti apa kan? Apakah sudah bisa jalan bawa grup lagi atau belum? Kita masih belum tahu ya. Jadi apa kegiatannya, Pak Yan? Ya, jadi saya mengikuti teman-teman ya yang tour leader lainnya. Yang pada menjual makanan, buka PO dan sebagainya. Oke. Tapi kebetulan saya ada kenalan satu memang supplier abon ya di Sentral Jawa ya, di Solo ya, dan memang perusahaan ini sudah lama sekali. Jadi akhirnya saya menjadi salah satu distributor mereka untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Ini ya Pak ya produknya. Betul. Jadi abon ini saya ambil dari supplier saya di Solo, dan mereka sudah banyak sekali mempunyai atau menjual ke daerah Bali, Lombok dan sekitarnya, tapi belum ke arah barat sini. Oh, iya. Jadi ini abonnya, ini ada abon nih, saya lihat ada abon ayam, sapi. Ya, jadi ini kita punya 4 sebenarnya ada cuma abon ayam dan abon sapi aja. Jadi halal ya ini ya. Halal ya. Betul. Jadi kita ada 2 ukuran, yang satu ukuran 250 gram ya. Ini yang satu ukuran saya buat juga ukuran 125 gram. Oh, ini yang 125 gram, 1/4 ya. Iya, 1 kilo, ini setengah kilo. Bukan, ini seperempat kilo, ini yang itu 1/4. 1/8 kilo, Bu. Oke, ya, lebih ekonomis ya, kecil. Betul. Jadi memang mulanya saya udah jual juga sekitar 1.000 sejak dari bulan 5 saya kerja ya. Saya udah jual lebih dari 1.250. Banyak banget. Bungkus ya. Kebetulan saya banyak reseller juga ya, dan abon ini memang kita hanya punya abon sapi manis ya. Jadi manis. Terus ada abon sapi pedas. Ya, terus juga ada abon ayam manis dan ayam pedas. Ya, yaitu untuk ukuran yang 250 gram. Tapi kemudian juga saya buat lagi yang ukuran untuk 125 gram. Ya, sama ya, cuman namanya agak beda. Saya bikin abon sapi original atau abon ayam original, dan abon sapi atau ayam pedas. Tapi saya buat lagi yang varian baru, Bu. Ya, karena bawang mereka ya? Ada betul. Ya? Tadi saya Karena lihat ya. betul, karena yang 250 gram ini benar-benar murni dari sapi aja atau ayam aja ya, kualitas daging yang prima. Dan banyak orang bilang kenapa kurang abon, kurang bawangnya gitu loh. Ya, tapi ini saya buat lagi varian terbaru ya. Jadi itu saya kasih lebih banyak bawang merah goreng. Oh iya. Ya. Favorit itu ya bawang merah goreng ya. Betul. Dan sekarang ini daun bawang merah goreng itu juga Ibu tahu harganya kan mahal kan sekarang kan. Betul kan, ini bawang merah goreng asli dari Brebes, Bu. Gitu. Jadi saya punya varian terbaru ya, varian baru ada abon ayam manis atau original, abon ayam pedas ya, juga sapi original dan sapi pedas, semuanya plus ekstra bawang merah. Wah, jadi cukup banyak variannya ya, dari original sapi, ayam ya, terus ditambah lagi kemudian yang pedas yang rasa original, ditambah lagi dengan bawang goreng. Betul. Ya. Nanti kemudian ada loh teri goreng.
Abon teri goreng ada nggak ya? Abon teri goreng belum ada, Bu. Tapi mungkin saya akan menyusul abon ikan, Bu. Oh, abon ikan. Langsung Aku dari soalnya suka Belitung. teri. Kok nggak dibikinin teri? Oke, Pak Yan, ini kok namanya Java Bon. Kenapa nih punya nama kok Java Bon? Iya, ini jadi akhirnya saya kasih label sendiri nama Java Bon karena Java Bon itu menunjukkan bahwa abon ini abon dari Sentral Jawa. Oh Ya. bukan nama Bapak ya? Bukan, jadi bukan bukan dari ya? Jawa. Ya mungkin saja bisa diartikan begitu, Oke, ya. oke. Nama saya dan nama istri saya, tetapi ini sebenarnya saya ambil dari ya Java Bon, artinya Java abon dari Oke. Jawa. Ya. Oke, guys, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam masa pandemi ini. Walaupun semua sulit, semua sektor kena ya. Jadi saya rasa bukan cuma pengusaha yang besar, yang pabrikan, bahkan kita pun yang pengusaha kecil, bahkan yang karyawan biasa pun itu semua terkena efek ya. Jadi banyak kalau kita dengar di mana kantor-kantor itu mereka melakukan work from home ya, jadi otomatis jam kerja itu berkurang. Di mana mulai dilakukan pemotongan mulai dari uang makan, uang kehadiran ya, itu semua ditiadakan. Sampai dengan pemotongan gaji juga ya. Jadi memang ada beberapa relasi saya, beberapa teman saya, sahabat saya yang mereka pun kena mengalami kesulitan hal yang sama ya. Mau protes juga nggak bisa karena memang semua dalam posisi sulit ya. Namun dalam posisi sulit ini bagaimana kita bisa berkreativitas, bagaimana kita bisa mempunyai arti, bagaimana kita bisa memiliki suatu upaya untuk mengisi waktu kita agar tidak menjadi orang yang kosong tanpa arti ya. Ini adalah salah satu kreativitas dari Pak Yan ya, dimana selama 5 bulan sama sekali beliau tidak ada pekerjaan ya, sama sekali. Jadi secara income zero ya Pak ya. Betul. Zero, benar-benar zero. Tetapi beliau mempunyai kreativitas bagaimana mengisi waktu dan juga bagaimana bisa menambah ekonomi keluarga ya. Ini adalah salah satu kreativitas. Jadi intinya bahwa apapun usaha yang kita lakukan sepanjang itu halal dan juga mempunyai arti dan juga memiliki sesuatu bagi orang lain, itu adalah suatu hal yang luar biasa ya. Tidak harus bahwa kita berprofesi atau menjalankan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah kita jalankan. Masa pandemi ini memberikan suatu kenyataan bahwa kita mau tidak mau kadang kita harus berbelok dari bisnis kita keseharian ya. Kalau Pak Yan mau tahu, Pak Yan kok nggak pernah nanya saya sih gantian, ibu bisnisnya apa? Pak, kita minum kopi dulu yuk Pak. Oh iya, sebelum saya lupa Bu, ini bisa dapat dibeli di online shop ya. Ya, jadi Pak Yan ini memang selain bisa direct selling, dijual, kalau butuh bisa kontak saya. Ya, betul, Ibu salah satu reseller gitu. Oh ya, atau dengan online ya. Jadi memang online selling ini semua sudah masuk ya. Jadi online shop ini semua sudah ada dengan merek Java Bon. Jangan lupa merek Java Bon. Oke Pak Yan, ini cobain ya, janji doang ya. Ini saya punya, yang saya minum ini saya favorit saya, brown sugar tambah KitKat. Ini produk baru dari Janji Doang. Kalau Pak Yan punya ini dari Yakult ya, leci Yakult tepatnya ya. Cobain deh, cobain. Nah ini Janji Doang ini udah punya outletnya. Salah satunya adalah di Kemanggisan, kemudian ada di Westmark, dan juga ada yang di Jakarta Pusat, dan kita juga punya ada cabang di Yogyakarta ya. Selain itu, Bapak kalau mau beli ini, kalau suka bisa di GrabFood dan juga GoFood ya. Lagi ada diskon 35%. Oke, Asik, Pak. Bu. Asik. Oke, kita minum ya. Yuk, Terus Bu. ngomong-ngomong, ini harganya berapa ya, Pak? Ya, abon saya itu sangat terjangkau harganya ya. Ekonomis ya? Ekonomis, betul. Jadi kalau yang abon ayam harganya berkisar antara 30 sampai 35 untuk 250 gram. Ya, yang sedangkan yang 125 gram harganya berkisar 16.000 sampai 18.000 ya yang ayam. Sedangkan yang sapi harganya berkisar antara untuk 250 gram 50 sampai 55 ya. Yang 125 gram berkisar antara 26.000 sampai 28.000 kalau nggak salah ya. Oke, jadi harganya cukup ekonomis, cukup terjangkau. Betul, dan ya, sama lah ya. Betul. Harga seperti di pasaran abon-abon itu seperti apa tuh sama ya. Tapi ini adalah peralihan job atau peralihan daripada kerja yang luar biasa ya, dimana
biasanya terimanya euro terus terima rupiah ya Pak ya. Tapi oke ya, fine ya Pak ya, happy yang penting ya. Yang penting kita dijauhi dari COVID, kita semua sehat, tetap bisa berkarya, ya tetap mempunyai keseimbangan ya antara kesehatan dan juga penghasilan. Yang penting kita juga bahagia dan segalanya pasti akan membaik dan pasti akan normal kembali ya. Harapan kita begitu ya. Iya. Sebagai penutup, harapan dari Pak Ian sendiri apa untuk masa-masa COVID begini? Ya terus terang kita harus tetap sehat ya. Amin. Ya kita kalau bisa stay at home ya, tinggal di rumah. Stay ya, at home. Betul. Yes. Dan saya rasa dalam beberapa bulan ini kita harus tetap sabar dulu ya. Baru setelah itu tahun 2021 kita bisa bepergian kemana-mana. Dan jangan lupa waktu bepergian pun Anda semua bisa membawa abon saya. Asik. Jadi memang ya. abon saya itu motonya ya cocok untuk musim stay at home dan juga musim traveling. Pasti. Ya. Karena kalau saya traveling, saya traveling pun saya biasa bawa abon ya, nyangu abon ya. Kata orang kampung, kalau orang traveling harusnya makan makanan lokal, ini enggak, tetap aja abon yang dibawa. Oke Pak Ian. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat kehadiran saya di podcast saya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan abonnya semakin maju ya. Nanti pasti saya akan belanja di online shop Bapak. Oke? Thank Hey you, guys, Bu. thank you. Thank you. Bye. Bye.